Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, gua nggak mau ngomongin berita-berita transfer yang masih belum gue bisa konfirmasi dengan jurnalis-jurnalis yang terpercaya. Ada berita Rashford diincer Bayern Munchen lah, dan juga Olympique Marseille gitu. Olympique Marseille gitu. Terus ada berita katanya Zirkzee mau dipinjamkan ke Juventus lah. Baru 6 bulan katanya dipinjemin. Pertama sih, emang seancur itukah kebijakan transfernya Ineos gitu ya? Terus kalau dipinjamkan, striker itu siapa gitu? Cuma berharap pada Højlund doang. Dikarenakan karena 2 pertandingan ini Zirkzee tidak maksimal aja gitu. Jadi langsung ada rumor. Seperti biasa, ya kan? Buatan-buatan agent atau buatan-buatan media yang lagi nggak ada berita soalnya menang kita soalnya. Jadi dia nggak ada yang diaduk-aduk beritanya. Jadi gini, kemarin tuh ada kejadian yang ya yang ini ya cukup menjadi highlight lah. Yaitu pada saat The Ligt itu yang masalah bocor kepalanya. Dan dia harus disuruh keluar oleh wasit bahkan sampai 3 kali. Dan pada saat ketiga kalinya itu terjadilah gol gitu kan. Nah, yang pertama tuh sih gue ngelihat bahwa Van Nistelrooy kan marah-marah tuh, ya. Gue bener-bener sungguh apa ya, kayak kangen aja gitu dengan Van Nistelrooy, karena gini loh, Van Nistelrooy itu kan marah-marah di situ, terus dapet kartu kuning, ya. Kenapa gue jadi kayak ya senyum lah gitu, kayak nostalgic lah dari pas zaman dulu, dimana Ruud Van Nistelrooy itu kan dulu gue bilang adalah striker favorit gue gitu, karena dibandingin dengan sejamannya dia kayak Ronaldo Nazario da Lima, memang lebih skill individu sih lebih tinggi Ronaldo. Ya dengan Patrick Kluivert waktu itu, terus ya ada striker-striker lain mungkin kayak Bierhoff lah ya. Mungkin Bierhoff masih selatu di atas dia. Ya Joshua gitu, kayak gitu-gitu. Gue senengnya dia tuh tipe yang berapi-api gitu loh. Ya, selalu meluapkan emosinya gitu. Selalu ya nggak mau lah kayak ditriki atau dicurangin gitu. Gue seneng banget dari dulu pas zaman gue SMA kuliah gitu ya, SMA terus kuliah gitu, gue seneng banget. Bahkan selama dia main tuh kan dia selalu kan nyolot ya, suka protes. Pernah tuh ada satu video tapi di timnas Belanda sih yang dia gagal penalti, terus gue lupa lawan siapa ya, terus dia kayak dibully lah sama backnya lawan. Terus habis itu dia ngegolin. Terus yang dia ke depannya langsung dia ngangkat tangan gitu, kayak ngeledekin gitu. Itu gue suka banget gitu loh. Ya, bener-bener apa ya, zaman itu bener-bener ya pemain yang gue suka lah, skill individunya, naluri cetak golnya. Bahkan tuh berdasarkan data nih ya, dia tuh selama karirnya tuh udah menerima 57 kartu kuning. 1 kartu kuningnya jadi merah, dan 3 kartu merah direct. Di Manchester United sendiri selama 5 tahun dia itu telah menerima 22 kartu kuning. Ya, di semua kompetisi nih. Di Manchester United sebagai asisten manajer baru 3 bulan dia udah terima 2 kartu kuning. Atau lagi kan lawan Porto kan. Jadi benar-benar ya inilah harusnya yang ditularkan nanti ya ke pemain-pemain Manchester United. Lihat itu loh bahwa kayak gini gitu. Nah cuman si kemarin itu waktu pas kejadian itu dia marah karena insiden si The Ligt. Gue juga baca ini di Laurie Whitwell akhirnya menjabarkan permasalahan itu, bahwa jadi pada saat dia medical itu kan gue mempertanyakan apa emang prosedurnya emang tidak harus diperban dulu.
Nyata Ten Hag juga bilang bahwa itu luka kering, bukan ada luka sobek menganga, enggak, luka kering. Dan sama tim medis cuman dikasih kayak gel gitu, jelly, olesin lah ya. Dikasih jelly, ini menurut artikelnya si Lori Whitwell. Terus kayaknya karena keringet keluar terus. Ya memang kalau secara aturan kalau ada darah masih ada, si wasit itu berhak untuk mengeluarkan si pemain. Cuman yang jadi protesnya Manchester United itu sebenarnya timingnya gitu loh, bukan masalah berapa, timingnya. Kenapa timingnya itu pada saat Manchester United sedang menerima atau sedang bertahan dalam menghadapi corner lawan. Nah itu sebenarnya yang diprotes. Cuma kan akhirnya si Ten Hag bilang ya karena kita dicurangin jadi penyemangat kita gitu, sehingga mereka bisa comeback di babak keduanya. Nah terus kan fotonya The Ligt yang berdarah itu sama pas dia ngelihat temen gawangnya dia kebobolan, dia kesel. Yang pas darah itu kan banyak beberapa akun ya, gue juga menyetujui sih. Kayak mengingatkan kita pada Nemanja Vidic gitu loh, kapten Nemanja Vidic gitu. Yang dimana walaupun berdarah gitu, berdarah-darah, hantam aja. Terus berani untuk berduel fisik, bahkan itu sebenarnya bahaya, dia kakinya lagi ke atas, dia nyusuk gitu. Kena lah lututnya itu. Bolong ini di sini loh, di atas loh. Ya. Jadi gue ngeliat sebenarnya The Ligt ini punya materi kapten gak sih untuk di masa depan? Kalau menurut gue punya. Apalagi dengan passion dia bahwa ketika waktu dia kebobolan itu gawangnya itu akhirnya itu dia di luar, dia kesel. Dia kesel sebenarnya bukan karena kesel apa ya sama teman-temannya. Mungkin dia kesel karena gitu loh, harusnya tuh materi soal pemain Manchester United gitu. Gue kebobolan. Kebobolan tuh jadi sesuatu hal yang apa ya? Gue kebobolan di saat gue nggak ada, gitu loh. Gue tidak bisa mencegah kebobolan ini. Itu seharusnya bukan yang kalau kebobolan tuh ya pas. Nggak, yang kayak gitu yang gue kebobolan. Gue ngajar gue kebobolan. Nah ini yang menurut gue salah satu materi. Dia memiliki materi kapten gitu ya. Jadi si Lori Whitwell ini menulis sebenarnya materi kaptennya si The Ligt ini terlihat itu pada saat waktu di Ajax, waktu dia masih umur 18 tahun, tepatnya tanggal 4 Maret 2018. Jadi itu tahun pertama Ten Hag, di mana Ten Hag lagi bersaing nih timnya Ajax dengan PSV Eindhoven. Dan mereka bertandang ke kandang Vitesse Arnhem untuk ya istilahnya dalam perebutan juara lah ya. Main di sana, dan kali itu Ten Hag menghadapi Vitesse Arnhem yang dimana Vitesse Arnhem itu diperkuat oleh seorang pemain Chelsea yang dipinjam, pemain muda Chelsea yang dipinjam yang namanya Mason Mount. Nah, disitulah Ten Hag pertama kali melihat Mason Mount, dan Ajax tuh kalah 3-2 oleh Vitesse Arnhem. Jadi begitu selesai sampai dressing room, wah semua pemain ribut, saling nyalahin, lu sih, The Ligt itu masuk dressing room, dia bilang stop semua menyalahkan. Padahal dia anak umur 18, kalau nggak salah katanya waktu siapa ya? Gue lupa deh. Mungkin David Klaassen kali atau siapa. Dia belum jadi kapten, dia masuk, dia langsung bilang stop blaming, jangan menyalahkan semua. Lihat performance masing-masing, ya, siapa aja yang salah. Tidak hanya performance individu, tapi performance selama kolektif. Terus dia bilang kalau kita mau memperbaiki diri, mau Ajax juara, ya, kita harus improving, perbaikin diri kita secara individu dan secara kolektif, ya, bukan saling menunjuk-nunjuk, menyalahkan masing-masing gitu. Nah disitulah Ten Hag melihat besoknya. Ten Hag itu rapat dengan para pelatih, gue mau jadiin dia kapten.
Dan siang itu pas latihan dia umumkan ke tim, si De Ligt itu menjadi kapten, ya. Jadi itu loh yang gue lihat, mungkin biasa jadi De Ligt ini akan menjadi kapten the next ya. Kalau nanti si Bruno 2028 selesai kontrak, ya mungkin kan usia 32, 33 dia ya, mungkin udah mulai menurun gitu. Sedangkan De Ligt 3 tahun lagi mungkin di usia 27, usia top-topnya. Apakah dia memiliki materi kapten? Ya. Kenapa? Satu, dia berani duel-duel, berani. Duel-duel individunya berani. Macam Vidic tuh. Ya kan? Ya dia rela palanya bocor. Gila. Itu satu. Kedua, feeling dia saat kebobolan yang tadi gue bilang. Ya, bukan malah dia kesel. Dia bukan kesel sama tim. Dia kesel bahwa kok gue kebobolan. Kok gue jadi kebobolan? Tim gue kebobolan. Apalagi pas gak ada gue. Nah itu loh mental materi seorang kapten. Dan ketiga yang paling gue suka, dia gak terlalu banyak merepet. Ya Bruno kan suka agak merepet ya. Gue kan pernah bahas ya. Kenapa sih materi Bruno, kaptennya Bruno tuh apa? Ya materi kaptennya Bruno kan karena skill dan kemampuan dia emang di atas semuanya gitu. Tapi kalau De Ligt itu bukan tipe yang merepet gitu, yang dikit-dikit gitu-gitu loh. Dikit-dikit protes, enggak. Lebih kalem, kayak Vidic lah. Jadi gue sangat meyakini pembelian De Ligt ini adalah pembelian yang bagus, harga murah pula, nyicil pula, dan gue yakin dia mempunyai materi sebagai seorang kapten setelah Bruno Fernandes di masa depan. Oke? Jadi jangan langsung menilai di awal-awal dia jelek segala macem terus lo menjudge, tapi lo lihat di setiap permainan dia, individunya dia gimana. Lu lihat historicalnya bagaimana dia bisa menjadi seorang kapten. Jadi tunggu aja De Ligt nanti duet sama Leny Yoro ketika balik. Oke? Tetap terus menonton United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.